Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam memaparkan tugas mata kuliah saya dengan topik Rumah Kaca Pertanian, Teknologi Pengelolaan Sumber Daya dan Perspektif untuk Nol Emisi Gas Rumah Kaca. Saya Pasca Utama Simbolon NIM 120310057. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas besar Sistem Informasi Pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Supriyanto STP MKOM. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Pembuatan artikel ini dilatar belakangi oleh rumah kaca sebagai alat pertanian modern, memungkinkan untuk membudidaya tanaman di lingkungan yang terkendali terlepas dari cuaca di luar eksternal dari rumah kaca tersebut. Pengoperasian rumah kaca menghabiskan banyak energi, terutama untuk proses pemanasan, pendinginan, dan penerangan buatan. Secara khusus, struktur dari rumah kaca ini masih menggunakan massa termal yang rendah dan isolasi yang buruk. Hal ini seringkali berarti bahwa permintaan energi yang lebih tinggi di rumah kaca yang dipanaskan dan lebih banyak emisi gas yang dihasilkan. Di tahun 2050 diperkirakan bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan mencapai 9,8 miliar. Hal ini dapat menjadi pengaruh buruk bagi ketahanan pangan, sumber air, dan produksi pertanian. Produksi rumah kaca juga meningkatkan permintaan energi, namun permintaan tersebut dapat dikurangi melalui penggunaan sumber energi terbarukan, seperti energi matahari, biomasa, dan panas bumi. Dengan beralih ke energi terbarukan, operator rumah kaca dapat mengurangi emisi CO2 yang berkaitan dengan sumber daya konvensional berbasis bahan bakar fosil. Secara keseluruhan, mengurangi konsumsi energi budidaya rumah kaca melalui penggunaan sumber energi terbarukan dapat meningkatkan keberlanjutan dan kelayakan ekonomi dari sumber energi tersebut, serta emisi nol bersih atau zero net emission. Penekanan tinjauan pada artikel ini lebih ke arah isolasi termal pada penutup rumah kaca, sistem loop tertutup, dan sistem fotovoltaik atau PP, dan fokusnya juga beralih pada sistem peneduh energi panas bumi, turbin angin, baterai, sistem kaca pintar, sensor IoT, dan sistem AI untuk optimalisasi tutupan rumah kaca. Dan tinjauan ini juga mengkaji pembentukan CO2 oleh tanaman rumah kaca, optimalisasi lingkungan dalam rumah kaca, dan pencapaian nol emisi CO2. Pengaturan kondisi termal dan kelembapan dalam struktur rumah kaca, serta mekanisme dan strategi untuk mencapai kebutuhan energi nol dan emisi CO2 mencapai nol. Aspek lebih lanjut dari yang dievaluasi mencakup keseimbangan antara energi atau listrik eksternal versus jaringan eksternal, peran sistem isolasi termal terhadap keberlanjutan struktur rumah kaca dan manfaat lingkungan, serta dampak perubahan iklim dalam mencapai nol kebutuhan energi dan nol emisi CO2 pada pertanian komersional. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana terdapat seleksi studi proses yang pada sumber dari artikel, di mana artikel ini memiliki basis data berikut yang diidentifikasi untuk menyediakan artikel relevan, yaitu ScienceDirect, MDPI, Springer, Taylor, dan Francis, serta Scopus dan Google Scholar. Selain itu, sumber informasi yang relevan diperoleh dari situs web, lembaga, dan organisasi penting lainnya. Proses pengumpulan data ini diperoleh oleh dua reviewer independen. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua reviewer tersebut, maka pengulas ketiga akan didatangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah pendekatan tematik yang dilakukan dalam mensintesis data yang diperoleh dari artikel. Berikut adalah diagram dari prosedur identifikasi atau seleksi dari artikel-artikel yang digunakan, yang awalnya semua artikel tersebut akan ditarik berdasarkan judul dan abstraknya. Kemudian diuraikan langkah-langkahnya dan diambil untuk diidentifikasi artikel yang paling relevan. Kemudian artikel tersebut diidentifikasi dari berbagai database. Artikel akan menjalani screening dan dilanjutkan ke penyaringan menyeluruh untuk kriteria kelayakan dan dipertimbangkan untuk ditinjau.
Selanjutnya adalah bagian dari pembahasan, di mana terdapat seleksi rumah kaca ini, yaitu efektif untuk menciptakan lingkungan pertumbuhan yang terkendali bagi tanaman dan menciptakan suasana hangat, yaitu dengan cara menangkap dan memerangkap sinar matahari. Hal ini dikarenakan bahwa rumah kaca ini dapat menangkap sinar matahari tetapi tidak memantulkannya kembali karena adanya perbedaan gelombang di dalam rumah kaca dan di luar rumah kaca, sehingga panas akan memerangkap dan menyeluruh ke dalam ruangan. Kemudian lingkungan lembab dan stabil yang dapat membantu tanaman tumbuh lebih cepat dan efisien, memungkinkan menanam berbagai macam tanaman, termasuk sayuran, buah-buahan, bunga, dan rempah. Kemudian memudahkan dalam mengontrol suhu, kelembapan, dan ventilasi dalam struktur yang dapat meningkatkan hasil dan kualitas tanaman serta hasil dari produksi tanaman tersebut. Kemudian melindungi tanaman dari serangan keras atau faktor-faktor negatif yang berasal dari luar rumah kaca seperti hama dan penyakit. Selanjutnya adalah bagian dari konsumsi rumah kaca, di mana biaya konsumsi energi di rumah kaca pertanian seringkali mencapai 50% dari biaya produksi. Hal ini dikarenakan karena adanya aplikasi pemanas dan pendingin saja yang digunakan dapat menyumbang sebanyak 65-85% dari permintaan energi primer. Dan selubung rumah kaca ini seringkali masih merupakan isolator termal yang buruk, sehingga mengakibatkan kehilangan panas yang signifikan, khususnya sekitar 20-40%. Kehilangan ini menyebabkan kebutuhan dan konsumsi energi untuk setiap harinya semakin meningkat. Selanjutnya adalah bagian dari teknik penghematan energi di rumah kaca. Terdapat 4 cara yang paling efektif dalam penghematan energi, yaitu penghematan konvensional, sistem pengendalian rumah, penggunaan energi terbarukan, dan sistem penyimpanan energi. Yang pertama adalah penghematan konvensional, di mana penggunaan energi termal ganda dapat menghemat energi sebanyak 60%. Penggunaan pelindung termal memberikan manfaat ganda, yaitu mengurangi kebutuhan energi panas pada malam hari, terutama di musim dingin, dan mengurangi kebutuhan pendingin selama musim panas karena naungan pada tanaman. Layar termal biasanya merupakan kain tenun yang sering ditempatkan antara tanaman dan atap yang hasilnya dapat menjadi pelindung termal penahan panas yang membantu pemeliharaan suhu optimal di dalam rumah kaca. Layar termal ini dapat menghemat biaya hingga 60% tergantung pada lokasinya. Yang kedua adalah penggunaan ventilasi alami. Penggunaan ventilasi alami ini dapat mengurangi kebutuhan pemanasan dan pendinginan, sehingga menurunkan biaya energi pada penggunaan rumah kaca. Hal ini juga dapat membantu menjaga suhu dan tingkat kelembapan yang konsisten, yang mendukung pertumbuhan dan kualitas tanaman yang lebih optimal lagi. Selanjutnya adalah sistem pengendalian rumah, di mana hal ini dapat menerapkan kombinasi kecerdasan buatan dan IoT, dapat memfasilitasi pengembangan model prediktif yang kuat dan variabilitas lingkungan non-linear. Selanjutnya adalah penggunaan energi terbarukan. Panel PP dapat digunakan di rumah kaca bersama dengan pengumpul panas matahari, pompa panas bumi, panel PP dapat digunakan di rumah kaca bersama dengan pengumpul panas matahari, pompa panas bumi, boiler biomasa, atau turbin angin kecil, tergantung pada kondisi lokal dan potensi energi terbarukan lokal, serta pembangkit energi terbarukan dari turbin menjadi sumber panas bumi. Selanjutnya adalah sistem penyimpanan energi. Penyimpanan energi panas bawah tanah dapat menjadi penyimpanan musiman, bahan perubahan pasah, dan tangki air yang keduanya digunakan untuk penyimpanan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan harian dari penggunaan energi di dalam rumah kaca. Berikut merupakan sistem pengaturan dari pengendalian di dalam penghematan energi dalam rumah kaca. Terdapat beberapa, yaitu pengatur suhu, kontrol kelembapan, kontrol pencahayaan, pengendalian CO2, dan kontrol nutrisi. Semua dari cara-cara tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.